Bagaimana kabarnya rekan sosiologi? Pada kesempatan kali ini kami akan mencoba untuk menjelaskan konsep sosiologi, yaitu tentang konsep akomodasi. Kali ini kita akan mencoba untuk memperdalam konsep akomodasi ini lengkap dengan pengertiannya, karakteristik, tujuan dan bentuknya. Baiklah, kita mulai saja. Pengertian akomodasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penyesuaian manusia dalam kesatuan sosial untuk menghindari dan meredakan interaksi, ketegangan, dan konflik. Penyesuaian sosial dalam interaksi antara pribadi dan kelompok manusia untuk meredakan pertentangan. Akomodasi adalah suatu upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah atau konflik yang terjadi antara dua pihak atau lebih sehingga tercapai suatu keadaan yang lebih kondusif. Akomodasi merupakan suatu cara untuk menyelesaikan masalah antara beberapa pihak tanpa menjatuhkan salah satu pihak. Dengan adanya akomodasi, maka diharapkan semua pihak yang bertikai mendapatkan win-win solution. Akomodasi dimaksudkan sebagai suatu proses di mana orang perorangan atau kelompok-kelompok manusia yang mula-mula bertentangan setelah itu mencoba untuk saling mengadakan penyesuaian diri dalam mengatasi ketegangan-ketegangan. Ada dua pengertian akomodasi menurut para ahli. Di antaranya yang pertama dari Surjono Sukanto. Akomodasi sebagai suatu proses. Akomodasi berarti sebagai usaha manusia untuk meredakan atau menghindari konflik dalam rangka mencapai kestabilan. Pengertian yang kedua dari Gilin dan Gilin. Akomodasi adalah suatu proses dalam hubungan-hubungan sosial yang mengarah kepada adaptasi sehingga antar individu atau kelompok terjadi hubungan saling menyesuaikan untuk mengatasi ketegangan-ketegangan. Berikutnya karakteristik akomodasi. Yang pertama, kebutuhan akan akomodasi terjadi karena adanya konflik atau pertentangan. Yang kedua, akomodasi bersifat universal. Yang ketiga, akomodasi adalah proses yang berkesinambungan atau terjadi secara terus-menerus. Yang keempat, akomodasi adalah perpaduan antara perasaan cinta dan kebencian. Berikutnya tujuan akomodasi. Yang pertama, tujuan akomodasi untuk mengurangi pertentangan antara orang perorangan atau kelompok-kelompok manusia sebagai akibat perbedaan paham. Dalam hal ini, akomodasi bertujuan untuk menghasilkan suatu sintesa antara kedua pendapat tersebut, sehingga pada akhirnya menghasilkan suatu pola yang baru. Yang kedua, tujuan akomodasi mencegah meledaknya suatu pertentangan untuk sementara waktu atau secara temporer. Yang ketiga, tujuan akomodasi untuk memungkinkan terjadinya kerjasama antara kelompok-kelompok sosial yang hidupnya terpisah sebagai akibat faktor-faktor sosial, psikologis, dan kebudayaan, seperti yang dijumpai pada masyarakat yang mengenal sistem berkasta. Yang keempat, tujuan akomodasi mengusahakan peleburan antara kelompok-kelompok sosial yang terpisah, misalnya lewat perkawinan campuran atau asimilasi dalam arti luas. Berikutnya bentuk akomodasi. Yang pertama, mediasi adalah akomodasi yang dilakukan dengan menggunakan bantuan pihak ketiga yang netral. Bentuk mediasi mirip arbitrasi, namun pihak ketiga ini hanya membantu dan tidak memiliki wewenang untuk memaksakan sesuatu kepada kedua pihak yang bertikai. Bantuan tersebut berupa saran atau pendapat. Contoh mediasi ialah pemerintah Finlandia yang membantu menyelesaikan konflik antara pemerintah Indonesia dan GAM. Bentuk yang kedua, kompromi, adalah akomodasi yang dilakukan dengan masing-masing pihak yang berkonflik saling mengurangi tuntutannya hingga masalah dapat diselesaikan. Dalam melakukan kompromi, kedua pihak harus saling memahami keadaan masing-masing pihak satu sama lain. Contoh kompromi ialah antara partai politik saat terjadi pemilihan umum. Yang ketiga, toleransi adalah akomodasi yang dilakukan dengan cara masing-masing pihak saling menerima satu sama lain sehingga perselisihan dapat dihilangkan. Biasanya toleransi tidak terjadi secara langsung
langsung dan tanpa ada paksaan. Karena toleransi biasanya terjadi karena kesadaran masing-masing pihak. Contoh toleransi ialah toleransi antar umat beragama. Bentuk akomodasi yang keempat adalah koersi. Adalah akomodasi yang dilaksanakan karena ada paksaan. Koersi dapat dilakukan ketika salah satu pihak lebih lemah. Paksaan yang dilakukan dapat secara fisik maupun psikologis. Contoh koersi adalah perbudakan, di mana budak ialah seseorang yang dianggap lebih lemah daripada tuannya, sehingga tuannya dapat melakukan apa saja kepada budaknya. Bentuk yang kelima adalah arbitrasi. Adalah akomodasi yang dilakukan dengan menggunakan pihak ketiga yang tidak terlibat secara langsung dalam konflik. Pihak ketiga ini haruslah memiliki wewenang lebih untuk menyelesaikan masalah antar pihak-pihak yang bertikai. Pemerintah adalah salah satu pihak ketiga ini. Contoh arbitrasi adalah penyelesaian masalah antara buruh dan pengusaha oleh pemerintah. Bentuk yang keenam, pengadilan atau adjudikasi. Adalah penyelesaian pertikaian antara kedua pihak di pengadilan. Dalam pengadilan, hakim akan mengadili sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap pihak harus menerima keputusan pengadilan atau mengajukan banding sesuai peraturan. Contoh adjudikasi adalah penyelesaian kasus sengketa tanah di pengadilan. Bentuk yang ketujuh, stalemate. Adalah suatu keadaan di mana perselisihan terhenti karena tidak ada yang mau berusaha melakukan akomodasi dan kedua pihak memiliki kekuatan yang sama atau seimbang. Keadaan ini terjadi karena kedua pihak tidak mungkin maju, terutama karena kekuatannya yang seimbang ataupun mundur karena harga diri masing-masing dan keinginan yang belum terpenuhi. Contoh keadaan stalemate adalah antara Amerika Serikat dan Rusia tentang nuklir. Bentuk yang kedelapan, konsiliasi. Adalah akomodasi yang dilakukan dengan mempertemukan keinginan-keinginan dari kedua pihak untuk mencapai tujuan bersama. Pertemuan seperti ini hanya dapat dilakukan dalam lingkungan formal. Contoh konsiliasi adalah pertemuan antara pemerintah, pengusaha, dan buruh dalam hal menentukan UMR atau upah minimum regional. Sekian saja, selanjutnya kita akan mencoba untuk membahas konsep tentang kekerasan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.